aturannya sudah ada di atas, bukan aturan kampung. Aturan kampung kan kewenangan kampung sudah berubah. Pakai cerita itu. Kita lihat lagi, slide berikutnya. Ini, Bapak Ibu hari ini datang, sekre sama korporat, posisinya hanya di sini saja. Untuk di awal, mempercepat apa? Afirmasi. Perencanaan Bapak. Sesudah itu pelaksanaannya semua dibuat lagi. Karena Bapak sudah berbasis oleh. Di sini monitoringnya yang pertama biar Bapak tahu, ini BPKP, MCP KPK. Setelah saya sampaikan informasi terhadap Tipikor dan Inspektorat Tipikor, kita dinas terkait OPD meletak informasi Pemda berada di dalam aplikasi. Namanya apa? Monitoring Pemda. Di aplikasi ada nggak? Monitoring Pemda yang Bapak nggak bisa buka. Nggak bisa buka karena ID-nya beda. Kecamatan boleh, tapi nggak usah tembus ke Pangandaran di kecamatan. Kecuali ada master admin, yaitu Pak ini, baru bisa masuk. Ini dia gambarannya. Sekarang di perencanaan saja, pertanyaannya ada nggak kendala? Ayo jawab. Ada nggak kendala? Ada nggak? Ada lah Pak. Ada. Siapa yang buat kendala paling besar? Kadang nih Pak, jadi pihak Pak Tua Apet kan kadang memperhitungkan dulu Pak. Jadi agak kendala di situ. Siapa? Bapak Tua Apet. Pak Tua Apet. Tepuk tangan untuk beliau. Itu kendala yang pertama terhadap kita jalan cepat di perjalanan. Ya kan? Karena beliau akan menahan yang pertama laporan akhir tahun. Nah dulu, ini belum bisa terima nih. Laporan akhir tahun tidak bisa diselesaikan, artinya silpa belum dapat. Belum dapat kita tentukan berapa silpanya. Setelah salah silpanya jadi bengkak. Karena apa? Disuruh kembalikan matu apet uangnya. Di mana monitoring? Karena dia nggak melakukan ini, pengawasan dia nggak melakukan, dia yang minta data dia di dalam itu ada berapa? Iya kan? Ada kedewasaan di sana, partisipasi? Nggak ada. Nggak ada Pak. Kembali ke desa hari ini Bapak selalu perasaan. Coba lah, tengok spion. Siapa bermain belakang Bapak? Ini dia. Kalau di sini masih Tuhan bermain, bukan bermain, istilahnya dia tidak legowo bahasa Jawanya. Saiki nggak sampai kemari. Lama. Sedangkan diambil untuk afirmasi kerja tadi bulan apa? Februari. Setelah duduk hari ini, kita berharap tahun 2024 Bapak bisa tinggalkan di bulan Desember. Bisa nggak? Insya Allah. Yang apa ini jawab? Bisa nggak? Jangan lalu cerita. Memang jawab. Saya khawatir melalui mana? Bisa itu Pak. Kalau semua instansi itu kerjasama Pak. Dalam arti kata gini. Partisipasi tadi. Karena kan gini Pak. Ini kan pengalaman juga kita bilang Pak. Bapak kita seperti. Karena kalau dulu nggak pernah seperti ini. Kadang pemimpin sekarang ini masih bergerak ikut pemimpin yang lama. Kalau dulu kan Pak rata-rata pencairan dana desa ini kan bulan April. Bulan 4 kalau dulu. Ya kan kalau dulu di 2015, 16, 17. Jadi begitu pergantian katakanlah kecil yang baru kadang berpikir agak sama Pak. Nanti kok cepat Pak pun cairnya bulan 4 juga. Inilah Pak yang baru. Jadi mereka bukan. Ada yang baru-baru lah Pak. Setiap ganti kecil rata-rata habis Pak. Ganti baru. Kan itu rata-rata tuh Pak di mana-mana. Iya Pak, jadi kan kendalanya kan di situ Pak. Memang kerjaan itu udah beres, cuma dia berpikir cepat-cepat pun sama aja. Kita nunggu bulan 4 juga cairnya itu. Belum
nggak ada dibilang dari sana peraturan cepat-cepat nanti bulan 2 ada cair, itu nggak akan jadi, tetap bulan 4 rata-rata. Baik. Nah, itu Pak yang jadi kendala Pak. Itu sudah kita coba serap dan coba kita lihat dan juga kita jalani di tahun-tahun kemarin sebelum sistem tes ini online. Awal tahun 2023, kenapa DPMP memaksakan Gapuk untuk mengontenkan 2020? Tahu Pak rasanya kenapa? Dikarenakan kami ingin segera melakukan pengawasan dan monitoring menyangkut dengan data kompilasi yang ada di desa. Waktu online yang offline tahun 2021-2020 itu masanya pandemi, sangat susah kami kompilasikan data. Di saat kami tidak mengirim informasinya ke Kemendagri, maka terjadilah punishment, sanksi. Di mana sanksinya Pak? Di pentransferan DAU, dana desa, kompilasi laporan per semester kedua belum disampaikan oleh Bupati. Siapa yang salah? Kenapa? Ya kecamatan sudah sampaikan segera kirim database. Udah ada tuh Pak, database-nya sudah diolah, nggak valid. Waktu dibuka kali ini kosong. Begitu dibuka kali ini belum dapat penata. Itu yang offline. Makanya kita dorong 2022 masukkan dia, harus masuk. Alhamdulillah selesai. Masuk 2022 dengan alasan tidak dimasuk, apabila tidak dimasukkan yang 2022 kita tidak akan mendapatkan informasi terupdate menyangkut dengan silpa. Pernah Bapak bayangkan di sana Bapak bandingkan 04 dengan 05 lain bukanya enggak? Lain enggak? Ada pertanyaan? Itu Pak Pedang, itu loh ada pertanyaan. Apakah hari ini kita hapus saja 205, 204 yang ada dalam komputer Bapak? Bisa aja naik terus ya. Itu alasannya apa? Kemarin nggak kita buka. Kalau kita buka Bapak nggak kerjain. Dampaknya kemana? Ke Bapak sendiri. Di sana data itu sudah terakumulasi di dalam online, itu mudah secara pantauan. Pantauan apa? Pekerjaan yang tahun yang kemarin, apa yang jadi kesalahan. Dan, di pihak ketiga nggak usah lagi bermain-main, nggak usah menilai data yang enggak, hilang semua ya. Nggak bisa. Siapa saja yang berganti yang mengelola administrasi keuangan, contohnya OP, dia nggak mau kerja lagi, mau delete semua, tetap tinggal dia di online. Kenapa? Ada master adminnya, beliau ganti admin. Ada master admin, kami tahu dia apa admin yang dimasukkan ID-nya. Kalau salah kok gempuk. Itu dia. Itu manfaat daripada apa yang sudah kita jalankan dalam ini Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi ke informasi perencanaan kita. Di sini partisipasi adalah yang kita maksud adalah kebersamaannya kalau keuangan, kebersamaannya sintes. Itu selalu berdampingan beliau. Gak boleh pisah. Kecuali dia mengundurkan ini sektesnya. Di saat sektes tidak melahirkan produk hukum, itu tidak bisa kita jalankan. Dan KUHP tidak menerima atau menahan atau tidak menyegerakan juga akan bertahan. Kalau ini sudah main semua, sudah oke tinggal pelaksanaan dalam perencanaan, tinggal pelaksanaan anggarannya. Siapa yang meruangnya? Kalau keuangan di RAB sudah ada di RAB, sudah disepakati karena di sini sudah ketok palu. Rencana penggunaan anggaran sudah
halus, bukan ada kanunnya. Tinggal pelaksanaan kegiatannya bertahapan. Sudah kita laksanakan sampai tahapan kedua. Ya kan? Tadi waktu sebelum break saya kasih tahu sama Bapak Ibu sekalian, silakan kasih pertanyaan ke saya. 1 dan 2, apa yang sudah dikerjakan? Ada apa pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Belum ada. Sekarang kita buka 205. Berapa ini? Kita buka 205 SISDES secara online. Passwordnya nasi gurih. Ya, nasi gurih ya. Ini untuk kita lihat. Gabung mana yang kita lihat? Ya, agak beroperasi lah. Kalau misalnya halus utang itu di bawah binaan. Karena memang koordinasi. Birim bayi koordinasi. Yang nggak berasa koordinasi. Yang pernah, maksudnya males koordinasi, males nih yang nengok opak di tempatnya dulu ya. Mana? Bebas. Mungkin semua bisa. Tapi itu binaan juga, karena kita perbaiki. Banyak kita perbaiki. Belangkola mana? Mana belangkola? Yang baru bercinta dengan aplikasi SISDES. Siapa? Merbo 2. Mana Merbo 2? Mana? Iya. Baru kan? Oke, Merbo 2. Boleh. Karena begini Pak, kenapa ada ucapan saya seperti itu? Kalau Bapak mau mencintai pekerjaan Bapak, itu nggak akan terisi. Bukan pekerjaan apa yang harus fokus kali ya. Ibadah nasib ya. Memang kalau nggak dikerjakan memang nggak terisi ya. Sampah Bapak isi sampah kan luar biasa. Ini kita lihat nomor 2. Coba kita tanya dulu. Nomor 2 apa yang Ibu ketahui? Apa yang Ibu ketahui? Tahapan pertama sudah dilakukan penatausahaan. Bingung karena mungkin pihak ketiga yang buat. Ya, nggak apa-apa, jujur saja. Sama dengan pihak ketiga. Dengar Bapak, hari ini kita duduk itu untuk menyegerakan. Tahun ke depan itu Bapak bisa sekaligus, alhamdulillah 28 itu di Desember atau di Februari sekaligus tarik uang. Bisa nggak kita berharap seperti itu? Bisa Pak. Kalau kampungnya tidak pihak ketiga Yang buat. Karena duduk kayak kemarin 9 sekaligus cair, belum ada pernah di kecamatan lain Pak. 9 cair kemarin. Gak ada uang di rekening. Kapan ini apa ini ya? Itu berkat semuanya masing-masing kampung pegang sendiri-sendiri. Ini dia. Kita lihat kampung apa tadi? Merbo 2. Coba kita cek. Nampak atau dibesarkan? Realisasinya anggaran berapa PMI? Tahap pertama. Tahap kedua belum masuk uang. Belum realisasi, uangnya udah habis. Ini salah satunya yang tidak akan dapat konfirmasi kinerja. Karena apa? Menunda. Ingat Pak, di saat uang sudah ditransfer 40%, berarti uang sudah kita kuasai 80%, itu di rekening koran nampak dia tentang waktu lamanya Bapak kuasai uang atau kuasai uang di desa. Sudah, itu juga terbaca dalam rekaman jejaknya pajak. Ada nggak keluar pajak ya setiap transaksi? Ada? Ada yang kena pajak nggak transaksi? Ada. Kalau kita nominalkan setiap rekaman berapa ada nominal besar? Gambaran umum saja. Ada nggak sekitar 5 jutaan? Ada Pak. Ada nggak dilakukan pendataan? Ini kita anggap ya transaksinya memang belum oke. Karena kenapa? Uang sudah masuk, ya belum lakukan pencatatan. Kesalahan siapa?
Masih ada kesalahan di keuangan, kenapa dia kelihatan? Untuk apa dia menunggu lagi? Kenapa? Tahapan ketiga udah di depan mata. Kalau dia belum melakukan penataan tahapan 2, nggak bisa cari tahap 3. Artinya seperti itu. Kita lihat di buku pajaknya. Buku apa kita lihat pertama? Buku pajak, oke lah. Di pajak. Nomor 2. Sudah dilakukan pembayaran pajak. Sudah ada. Alhamdulillah, terima kasih. Berapa pajak yang terbayar? 6 juta tahap pertama. Tepuk tangan tuh. Sudah bayar dengan dibuktikan apa? Kalian coba. Dengan dibuktikan apa? Biar kita lihat. Itu kalau di aplikasi sudah bayar. Ada NTP-nya. Buktinya itu. Tadi tercatat di sana dari kapan? NTP-nya itu entry. Enggak diisi 000 dan 000. Enggak diisi. Kalau enggak diisi nomor NTP-nya, artinya transaksi Bapak atau Ibu masih transaksi bodong. Dia transaksinya, kita coba lihat SPP tadi. Kita akan lihat SPP. SPP Ibu itu setiap transaksi yang kena pajak itu ada nomor SPP-nya, ada nggak? Ada. Nah ini kan? Nampak ada? Coba kita lihat. Coba berapa kena pajaknya? Ada nggak kena pajaknya? Coba lihat. Nggak kena pajak. Yang nominalnya kena pajak. Itu terbaca tadi. Hampir mirip seperti itu juga. Kita baca budget yang kena pajak belanja apa? Belanja apa? Cash scanner, berarti pengadaan. Belanja pengadaan apa ini? Belanja pengadaan. Kenapa kata? Ini makin gitu makin dalam sama itu gantinya. Ini untuk menjadi perbandingan data atau aplikasi yang kita kelola. Jadi Bapak bisa buka juga, karena situsnya kan online. Bapak bisa buka juga lihat apa yang di dalamnya. Bisa tanyakan ke kita, dan kita bisa menjawab langsung. Ya ini dia. Ada kena pajak? Berapa kena pajaknya? Sudah ada EBD-nya? Ibu? Sudah ada EBD-nya? EBD. Jawab saya sudah. Enggak tahu ya? EBD-nya sudah ada, Pak. Ya Bapak yang tahu. Kenapa ada EBD? Ada tidak? Ada NTPN-nya. NTPN tadi yang dilaporkan tadi itu muncul nomornya, dan ini mempengaruhi informasi daripada proses penyetorannya kita pajak. Ini salah satu yang untuk tertib administrasi di sistem online harus diperhatikan. Termasuk juga coba lihat anggaran kasnya kali ini. Kalau kita lihat koleksinya seperti ini, masuk sana masuk ini pasti membingungkan. Tapi kalau kita mengikuti literatur yang ada, enak kerjanya. Ini agak lama sedikit. Karena kenapa? Masih pakai tiang dan penggorengan. Yang satu ambruk, Pak. Yang satu ambruk. Makanya gitu. Nah, ini. Enggak, biar jangan tegang kali. Ini anggaran Apa? Ini anggaran apa? Di anggaran kas untuk pendapatan. Ini anggaran kas. Berarti anggaran kas yang terbesar, anggaran kas yang untuk belanja perkegiatan.
Scanner tadi, belanja alat. Baik, anggaran kas ini menentukan proses pencairan di RPD. Memang ini rencana penggunaan kas, rencana sudah direncanakan, memang harus direncanakan, harus diisi. Karena kapan kita akan menarik uang ini di Februari untuk tata kelola administrasi pembukuan yang benar. Sudah ada di April. Sudah pencairan di tahapan pertama. Apabila belum dilakukan realisasi juga tahapan pertama, untuk pelaporan harus apa Pak? Ada masukan? Uang sudah ditarik, jatahnya dia untuk dilakukan transaksi beli, tapi nggak jadi dibeli. Kalau kami kembalikan ke bank dulu, Pak. Kembalikan ke bank. Nah, apalagi yang ini apa? Apa yang dilakukan? Karena di sana ada proses evaluasi. Ya duitnya tadi yang belum nggak jadi beli, Pak. Daripada uang kami. Ya kan? Ini yang membuat si pembukuan kita itu selalu dia punya tanda tanya banyak kali. Nggak sesuai dengan keinginan atau kaedahnya pembukuan kita. Ini persoalan-persoalan ini yang harus kita hindari. Kenapa saya keluarkan informasi ini biar Bapak bisa menjadi perbandingan nanti. Di saat belanja yang disampaikan informasi dalam RPD itu ada SPP-nya. SPP yang tadi itu ada dia. Sudah Bapak terbitkan. Siapa yang menerbitkan SPP? Ayo, kawan keuangan. Kawan keuangan Pak. Sampaikan siapa? Pak Sekdes untuk divalidasi dan divalidasi. Betul nggak dia untuk belanja ini? Yang minta duit, kan minta itu. Lampirkan di RPD, bawa ke camat kalau pengen camat. Tidak perlu para Pak Oki, para Pak PLD. Bukannya nggak bagus para Pak Oki dan Pak PLD, bagus. Tapi mekanisme dalam aturan penduduk 34 itulah dia. Kalau sudah ada RP, sudah ada SPP, sudah nggak perlu lihat yang lain. Memang akan dibelanjakan gitu. Itu ada di dalam. Pak, tanya Pak. Ya. Jadi Pak, dia SPP itu dulu dibuat, baru kita buat RPD Pak. Betul. Betul, memang seperti itu. Coba lihatlah buka perbuknya 34A. Apa yang diperintahkan? Diperintahkan seperti itu, Pak. Buat SPP dulu, lakukan dulu validasi sama Sekdes. Sekdes baru mengiyakan untuk meyakinkan para kusyi pengguna anggaran memang benar ini dibelanjakan. Karena bukan kusyi yang belanjakan itu. Siapa yang enggak? TPK Pak. Tahunya. Iya. Kontrolnya di sana. Kalau kan mana tahu Sekdes nih. Yang tahu kan buat perbuk, percik, SK cuma itu aja tahu. Kalau nggak dikasih benar tahu kan, kalau nggak dia ini ngapain ditaruh di bagian BPKD? Pejabat yang memonitoring keuangan kampung, makanya dia diberikan honor. Oke, jangan terlalu kaku Pak. Di saat kita nggak paham memang, kan ngambang ya. Itu kejadian yang benar yang harus kita kerjakan. Coba balik lagi SPP. Kadang-kadang nggak kenal SPP. Mana SPP? Harus masuk buka karena dia nggak bisa kita buka satu di sini nanti pasti ketutup ya.
buka ini tutup, buka ini, makanya langsung cetak aja. Ingat, waktu kita cetak, dia langsung mana aja boleh tadi. Yang penting apa SPP. Waktu kita cetak, itu kalau misalnya saya selaku agen ada satu laptop dipegang 4 kampung, itu rekam jejaknya laptop saya nampak di BPKB. Karena dia ada barcode-nya terhadap laptop. Kapan disampaikan di akhir tahun nanti disampaikan ke waktu kami berkecamatan. Ini dia. Coba di zoom Pak. Lihat ke bawahnya. Ini ada nggak ya? Ini apa nih? Barcode Pak. Barcode setiap kita cetak ya. Inilah fungsi terhadap. Ingat Pak, Siskedes ini adalah wadah ya. Wadah untuk kita tampilkan belanja-belanja kita. Apakah ini sudah disampaikan informasinya? Ada yang disampaikan oleh Alumni Kampung kalau nggak salah saya. Penyaluran DLT. Setiap semua orang bikinnya satu. Penerima si puling, KPM puling, bikin satu dalam dipilih. Segini tebal orang DLT-nya satu kali. Penyaluran juga satu Januari segini tebal banyak kali. Jadi suruh lapor bukan hanya daftar salur. Tapi dia ini pribadian. Kalau sifatnya bantuan seperti itu, jangan sampai ibu kita spray. Nah itu dia. Nanti kalau masukkan ke dalam LPD itu cairannya semuanya masukkan, ini itu banyak. Gak mungkin juga kan? Inilah dia Bapak Ibu sekalian. Di saat Bapak kasih tahu informasinya seperti ini, di dalam LPD sudah nggak disebutkan pajaknya? Sudah kan? Di dalam RPD Bapak nanti sudah klik, mau ditandatangani besi, sudah diparak dan ditandatangani oleh sekdes, sudah divalidasi. Lebaran ini ada, e-billing juga ada. E-billingnya sudah kita cetak. Waktu kawan keuangannya datang ke bank, bawa e-billing, bawa cek, bawa LPD, bawa SPP, bawa e-billing. Langsung penyetoran dilakukan dan kita pulang, langsung bisa kita catat. Apa yang kita catat, Pak? Jelas. Ada pertanyaan? Ibu ini sampai kacamatanya jatuh. Ini Pak, bukan pertanyaan Pak, cuma sharing aja Pak. Dari mereka gini Pak, maunya seperti ini Pak, ada Pak kecilnya. Nah, maunya. Jadi biar nyambung Pak, biar nyambung. Untuk apa KBC dihadirkan untuk menyampaikan informasi ini? Masalah gini Pak, kadang Pak, kemauan kita nih namanya kita kan bawahan. Kadang pimpinan ini nanti namanya pimpinan nggak usah itu dulu, yang ini dulu. Kita mau bilang apa Pak? Itu yang dimaksud Pak. Tapi dengan dihadirkan Pak Kecil, mungkin Pak Kecil dengan kasih diri, oh memang seperti ini aturannya. Bapak bisa menghadirkan ini kan tahap kedua ada masuk ini contohnya. Tahap kedua ada masuk. Ya, dia belum melakukan penatausahaan uang masih belum ditarik di bank, misalnya seperti itu. Masih uang di bank. Selama rentang waktu perintah untuk menarikan di bank itu ada waktunya. Ada nggak? Ada nggak waktunya? Ada, sampai sekarang sudah cairkan uangnya udah ada di rekening. Pada saat itu dia menunjukkan ini, itu harus jaga keuangan. Kasih nampak Mas Sekdes. Jangan waktu kita udah mau besok dari uang, nanti dulu Pak semua ini dulu ya. Mana mungkin seperti itu? Ya pasti marah tadi yang dibilangnya. Ya pasti nggak mau. Ya pastilah nggak mau dia. Karena pimpinan selalu mau instan dia. Pekerjaan kita ini, kita yang hadir di sini, kita pekerja teknis. Yang saya sampaikan adalah aturan. Waktu di tipikor, di DAP, ditanya dulu SPP-nya mana? Dibelanjakan untuk apa? Enggak Pak, ini ada di bank ada di rekening koran Pak ada. Bukan itu yang saya tanya. SPP-nya ada nggak? Belum bisa Pak. Karena apa? Di sini ada pengesahan Pak. Di sini ada legalitasnya.
selesai. Nggak ada masalah, tapi ini legalitas sudah legal ya. Sekdes sudah bisa menyatakan iya, ini benar untuk belanja yang sesuai dengan terapi. Apakah berat? Enggak berat, karena tentang waktu pencairan tadi banyak waktu kekosongan untuk kita menghasilkan berapa belanja. Berapa 40% masuk uang? Dan bilang hanya 250 juta. 40% pertama sudah selesai, 40% kedua 250 juta lagi. Semua belanjanya pasti pakai singkat tarik 250 juta. 50 juta. Tadi nggak lihat semuanya, kita nolkan. Ada nggak? Nggak ada. Karena Pak Camat nggak mau seperti itu. Apalagi kalau di judo itu ditanyakan, udah di atas 100 juta aja nanya ya. Ini belanja 100 juta mau tarik RPD itu ngapain nih? Udah ada kali itu, tahu saya di situ udah ada semua. Karena kenapa? Dia nggak ada lampirkan EPI nggak ada. Yang kena pajak ini seperti ini ya, kena pajak nggak ada di sana. Karena ada rencana uang pajak pakai itu, aku tahu di stok. Nah, ini Ada kejadian ada. coba lah Pak ya kalau misalnya nanti betul. Tapi hari ini jadi selesainya. Kembaliannya berapa? Udah 90 juta. Oke Pak. Oke Pak ya. Iya. Kita selaku perangkat kampung menghindari daripada kebijakan-kebijakan yang memang melampaui kita. Dokumen dihadirkan saja. Pak ini enggak cukup ketika ditambah kan? Karena di sana kita untuk operasional pemerintah desa berapa dikasih? Berapa dalam sisi dikasih? 30%. Ada bisa belanja 30%? Alasannya apa? Nggak bisa, nggak cukup dengan ini, nggak cukup dengan itu. Padahal untuk operasional Bapak perlu dukungan besar-besar. Di Kota Langsa ada yang kasih di bawah 20%, nggak ada. Semuanya 30%. Itu dulu yang dipikir. Di kita apa? Kita nanti mau bukti dan tulang darah. Dengan uang 30% kita begini. Kita jadi pengelola mau sejahtera, bilang tadi cuma 8 bulan, ini berapa lagi bulan? Kenapa nggak ambil SPPD? Kok bisa bilang bawa saya biar saya tempel lebih daripada 5 juta dapat. Betul nggak Pak? Mau kerja, mau cuma dapat duit aja ya. Mau kerja ya, wis lah. Ini dia Pak. Ada pertanyaan? Kalau nggak isi uang saya semangat. Karena apa? Waktu lahir laporan. Kalau olah-olah saya nggak semangat. Karena kenapa? Sudah ada aturan. Olah sana, olah sini kan tadi. Antara takut dan enggak. Udah coba. Lu buat. Padahal kewajibannya memang udah dibuat penyelenggaraan, buangnya harus segera dihabiskan. Kalau dibelanjakan kan dari di RAB, nggak ada cerita untuk perubahan, nggak mungkin dilakukan perubahan. Dikarenakan kenapa? Di dalam PMK, menyebutkan 30% dan 75 itu tahapan kedua, bukan mau rubah di tahapan kedua itu nggak ada, ya kan? Bukan mau rubah tahapan kedua, rubah tahapan luar biasa. Pasal berapa? Pasal 47. 48. Kejadian luar biasa makanya dilakukan perubahan 2 kali digabung. Itu dia. Kalau nggak ada kejadian luar biasa nggak boleh dilakukan perubahan. Nanya sekali. Ini dia. Posisi kita sekarang mau ambil uang tahapan ketiga. Contohnya kampung apa? Ini sudah dapat. Jamur Labu. 2 sudah ada dokumen. Apakah penata usahanya sudah dikatakan benar? Benar secara pengisian di kampung. Kita belum melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan akan menjadikan perbandingan mana? Dengan rekening koran. Ada yang pegang rekening koran? Amin. Gak apa-apa. Lebih bagus seperti itu. Karena apa? Lebih terbuka kita. Rekening koran. Untuk dilakukan penatausahaan tetap orang harus ada. Karena kenapa? Kita akan berpijak di mana?
Kalau nggak ada data banding, nggak bisa ada perbandingan. Sudah dilakukan realisasi berapa? Nggak tahu kita. Apa kami nggak bisa olah-olah? Bisa. Kali kita punya olah. Karena apa? Saya suruh ambil kebijakan terus. Kalau nggak kemarin Anuria sama Sri Mulia game over. Yang kami tidur sampai jam setengah 2 malam untuk memfinalkan tahapan kedua, jatuhnya PMK tanggal 24. Ada 3 kampung lagi di Sri Mulia 1, di Madat 1, satu lagi ada di sini atau Selamat. Di ujung-ujung harus kita ambil kebijakan. Karena kenapa? Yang pertama memang perangkat kampung tidak partisipatif. Itu dia. Yang naik itu Cipeng. Nah, saya akan apa gajiannya ini. Nah, itu dulu. Memang haknya silakan karena itu kewajiban, wajib. Urusan wajib adalah gaji. Urusan wajib dalam anggaran kampung tahu apa? Selain gaji, tahu apa? Harus tahu lah anggaran kampung kok. Urusan wajib di anggaran kampung adalah bayar listrik. Itu urusan wajib. Bayar air itu urusan wajib. Wifi nggak ada wajib kali. Itu urusan bapak bekerja. Tapi kalau listrik sampai mati listrik jenazah apa yang bisa? Tapi mau waktu kerja. Kenapa mati listrik? Hah? Atau kecil mati nggak jadi masalah. Jenazah, mengadakan pengajian, air nggak dibayar, dan seterusnya. Belum lagi kegiatan kesehatan. Itu memang tidak urusan wajib. Ini Bapak Ibu sekalian. Makanya kita kalau nggak ada yang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, Bapak harus mengupdatekan diri. Nggak tahu kita tolak ukurnya karena Bapak nggak ada yang periksa, ya kan? Nggak ada yang periksa, nyok kerjakan, nanti dong, nggak ada yang seperti itu. Karena kita nggak ada itu forum-forum, kalau nggak ada forum itu coba buka, tawarkan. Oh, tak kampung lu Pak, cuma kampung saya Pak, kita lihat dulu. Kalau sekarang tadi kita lihat emailnya, ada semua. Entah isinya nggak tahu sudah apa itu. Karena ada isi itu inspektor sama dia apa namanya memvalidasi menjadi temuan dan tidak benar apa enggak. Kita akan membina saja. Ini kan proses pembinaan yang dilakukan. Lakukan pencairan analisa itu dicetak Pak. Pergub 3A, 34A perubahan daripada Undang-Undang itu untuk pencairan dana desa melalui LPD belum ada di kabupaten lain stok di kita. Karena kenapa? Ngeciknya sulit. Kalau nggak cukup dengan cek, scan berdua saja. Dikarenakan besinya banyak kali olah, makanya harus ada LPD menyebutkan informasi yang ada dengan dibuktikan dengan yang ini untuk divalidasi oleh Sekdes. Kalau enggak Sekdes dengan Pak Besi selalu nggak baik. Karena kenapa? Hanya diminta tanda tangan saja, setor nggak pernah ke Sekdes. Ya kan? Iya. Itu betul Pak. Nanti bilangnya apa? Mana ada Sekdes nggak mau dikir ya? Datang Sekdes kan terus Pak. Mana mau orang B? Karena nggak mau melapori apa namanya? Aturan. Orang B nggak mau. Ini Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lihat lagi di dalam sisi des. Silakan bertanya Pak, sambil jalan Pak ya. Kita lihat menyangkut dengan monitoring program Pak Didi. Kita akan melihat pekerjaan tahapan kedua yang sudah dikerjakan sejauh mana. Jangan menunggu lagi. Ini monitoring Pemda setingkat kecamatan. Coba di zoom aja Pak. Zoom aja. Kita lihat abu-abu hadir. Uang sudah masuk sampai. Lalu yang abu-abu mana?
Kenapa? Enggak, ibu kamu bisa dengar. Ibu udah masuk uang sampai tahap kedua. Ibu berarti ada di dalam kantong dana desa 679 juta. Itu udah ibu realisasikan belanja dana desa sebanyak 660 juta. Ada sisa uang sekitar 199. Itu 199 juta. 199 ya. Oh ini 21 juta masih ada sisa. Ini sudah tercover dalam laporan masuk IMT. Sudah tercover ini. Jadi di kampung lain seperti inilah dimonitori oleh kecamatan. Ada nggak kira-kira yang belum ter-entry? Kampung apa tadi? Ibu belakangnya? Merbudua. Coba lihat Merbudua. Merbudua. Uang sudah masuk? Nah, ada dengar Bu? Kapan itu buat? Kalau ibu nggak masukin uangnya, direkonsiliasi, apa namanya? Santai saja Pak, dia nyaman. Direkon Pak Bupati waktu kita tantangan itu, ya kan? Ini tantangan Bupati kan? Kita sampaikan ke Kemendagri, ini masih ada terjadi silpa, pennya letak tinggalin. Karena apa kan? Kayaknya hanya belanja, kita belum belanjakan. Seharusnya dimasukkan dulu ke rupiah. Ya, ini harapan. Kami sampaikan harapan. Jangan menunda, karena akan jadi punishment. Pengaruhnya ke sana nanti. Transferan DAU 2025, penentuan pagu ADD tahun 2025 bergeser lagi dia, bisa jadi 6 bulan jatuh pagunya. Sekarang ini berapa harga kelompok ADD-nya? 145 juta. Jadilah bisa jadi bergeser dia jadi 135. Siapa yang akan berdampak? Pasti rusuh. Gak akan dapat ya sampai berapa bulan sama kayak kita. Ya kan? Ini dia. Makanya kita mengajak kampung untuk segera melakukan hal-hal yang sifatnya laporan yang bersegera mungkin. Kembali ke PowerPoint. Baik, lanjut. Ini, mengapa sisi dibutuhkan? Ada jawaban nggak? Tadi nggak ada. Kita jalan terus nih, buka pelan-pelan masuk ke desa, buka lagi. Mengapa dibutuhkan? Tadi ribut saya menjawabnya apa tadi? Itu dia. Itu salah satunya rekonsiliasi, menginput data, mudah memantau oleh Pak Edi tadi. Itu dia. Ada kejadian dana yang dikelola desa semakin meningkat, iya betul. Karena apa? Karena kedai lipat lapor, tambah konfirmasi kinerja. Ada dibagi-bagi ke desa lain, enggak? Ngapain bagi ke desa lain? Ya kan? Bikin SPPJ banyak-banyak, ya kan? Siapa yang sebenarnya perangkat juga. Toh untuk kegiatan hari ini kita bisa ikut dengan tambahan uang itu, mungkin kebahagiaan tersendiri. Ada juga 3 kampung mau ikut kemarin, ya kan? Kemudian dulu apa lagi? Lalu ada nggak tahu saya tinggal di kampung. Kenapa nggak ikut? Gak ada uang katanya. Padahal kegiatan seperti ini perlu ibu ciptakan selaku sekdes atau selaku bawah ruangan. Bisa dibalut, silakan saja. Karena ini update diri setiap tahun. Apakah mau setiap semester terserah? Misalnya tahapan pertama kita duduk lagi, tak perlu duduk lagi, silakan. Apakah perlu sebesar atau jelas? Mungkin hanya 500.000. Bagaimana caranya Pak? Jangan ada kontribusi, jangan minum jus.
Ya kan? Sewa gedung, ya kan? Jangan ambil kontribusi, ambil SPPD, aja ada wawenang. 140 juta masuk ke ini. Sama nggak dengan kontribusi hari ini Bapak Pak? Sama. Malah di sana bisa 5 hari. Acaranya Bapak bikin di sini untuk stempel 1 hari, datang ke desa ini ke kecamatan ada 4 hari. Berapa bayarnya? Apakah kegiatan seperti ini perlu dipelihara? Silakan saja. Kalau mau mengambil diri. Karena dia nggak dapat kalau nggak duduk seperti ini, Pak. Nggak dapat. Bapak datang ke DPRD, di sana Bapak mau jumpa sama Pak Didi, dia ada di rumah, masih tidur. Waktu kita tidur beliau kerja, itu kejadiannya. Apakah kita salah kami? Tidak salah. Karena beliau tidak suruh kerja di Langsa. Karena beliau bukan ASN, tapi kalau ASN harus wajib datang. Ini dia. Bapak Ibu sekalian, apabila memang Bapak tersentuh atau terpikir dan seterusnya, silakan nanti 2024 kita perlu sudah ada untuk mengupdate diri kegiatan SISDES secara online ini, itu selalu harus diupdatekan diri, Pak. Kalau bisa, jangan Pak cucinya. Kaur keuangan SISDES, siapa lagi yang sifatnya tadi ada menyangkut dengan yang Bapak tulis apa tuh? SK dan bentuk, hadirkan dia. Biar dia tahu di dalam aturan yang dia sampaikan itu nggak kaku, ada fleksibel. Jangan nanti, ini yang disuruh ngaku SISDES, ya udah itu aja. Harusnya ada lain dia tinjauan inovasi dalam pengusulan informasi dalam SK. Itu dia. Baik. Lanjut. Nah, ini dia, Pak. Tadi kita coba udah baca. Coba surat tadi. Surat dari kementerian. Kenapa enggak? Surat kementerian. Jadi ada di surat kementerian. Surat kementerian. Nah, ini dia, Pak. Coba di 200 terus dia terus ini surat pemerintah poin pertama dan poin kedua. Terus poin kedua saya sekali dulu tapi poin pertama dulu ini. Poin pertama coba kita lihat di poin tadi. Urusan pemerintah, server dan seterusnya sudah ada yang saya jelaskan. Ini digambarkan namun penyediaan infrastruktur SISDES online di tingkat pemerintah desa komponennya sudah tersedia dan kita sudah menjalankan dari. Sekarang posisinya di sini. Kita hadir hari ini untuk mengcover anggaran kita. Termasuk yang saya sampaikan tadi, memelihara update diri. Programnya pelatihan SISDES online itu jangan sampai mati. Jangan nanti untuk rembuk statik itu yang didulukan. Tapi Bapak nggak update tentang pelaporan dan percepatan untuk mendapat afirmasi kinerja yang untuk menambahkan mendongkrak uang desa. Apakah stunting nggak perlu? Perlu juga. Tugasnya siapa? KPM dan bidang desa dan dinas kesehatan. Silahkan saja yang tugasnya beliau. Kalau dikasih data ya udah sana. Apakah kita membelakangi? Enggak juga. Karena memang tidak diminta. Ini dia. Menyediakan perangkat komputer. Itu dari bawah-bawah itu udah update belum? Kalau enggak lelang aja. Betul Pak, nggak bisa update, nggak nangkap sinyal, jauh sedikit nggak dapet. Ya Pak kan? Kadang-kadang interkoneksi HP kita HP 3.000. Nah, ininya 15.000 7. Nah, itulah. Ya kan?
mana dapat? Kecuali dekat Telkom apa namanya? Puadi. Kita dulu di Puadi ya, baru dapat ya. Dulu pun dapat. Ini Pak, membayar paket data yang digunakan masing-masing desa dan tidak ada biaya pemasangan untuk online sides, itu nggak ada. Versi 205 ada nggak bayar? Ada diminta bayar nggak ngapain? Jangan takut, tahu aja. Ada olah-olah. Tapi ingat Pak Edi itu perlu dibiayai. Iya Pak, betul Pak. Kenapa perlu dibiayai? Beliau meneruskan, mengumpulkan dan meneruskan informasinya ke DPMB. Apakah beliau ke DPMB sana isinya? Pasti isinya, mungkin isi air. Apakah beliau harus pakai uang pribadi? Nggak mungkin. Ngurusnya harus berbawa dana, ya kan? Terus dan seterusnya. Ini termasuk dengan informasi gratis. Lanjut. Kalau misalnya baru dulu seperti Pak Sidis berapa bulan? Berapa tahun? Pak Sidis berapa tahun berangkat? 2 tahun setengah. Berarti Pak Sekdes 2 tahun setengah posisinya ada di sini. Ya kan? Rilis 203 Pak Sekdes tahu. 2 tahun setengah. Antara 50-50. Ini tahun berapa nih? 2021. Ya. 2021 ada di versi 203. Ini pengembangan Siskerdes Pak. Siskedesnya saja secara aplikasi itu dikembangkan. Kalau kita yang manusia biasa itu mengupdate diri, bagaimana modalnya? Pelit di dalam penganggaran desa untuk bapak sendiri. Belum lagi aplikasi yang kita sampaikan terhadap sinyal tadi harus pada penguatan yang udah roboh. Di saat sekarang sudah mulai kita mengarah dengan aplikasi itu secara digital, kita akan saling menguatkan. Secara anggaran, ini nanti versi 205 nanti keluar lagi di 2024 untuk versi 206. Sekarang sudah bisa kita rencanakan. Rencanakan apa? Segerakan laporan tahapan ketiga itu terrealisasikan. Dengan apa? Dengan langkah kita ini kan sudah mulai cari uang nih, cari uang dari uang apa nih? Contohnya, hari ini dia tarik uang, 3 hari kemudian masuk uang itu. Tapi dia sudah siap dokumen perubahan di kampung, sudah dilakukan perubahan di kampung, tinggal masuk ke kecamatan. Ada surat nggak perintah? Ada suratnya tadi, sudah kita buka-buka. Mana suratnya tadi? Coba. Yang berapa gadis? Berapa gadis? Mana berapa gadis? Ini karena rekodnya ya. Kita tunggu perempuan bersolek di rumah, kan? Nah, ini dia. Gampung apa tadi? Jabu-jabu. Dia sudah melakukan informasi untuk nyetak upah kepada Pak Edi, dia sampaikan. Pak Edi sudah perintahkan kita. Kita minta waktu setelah hari ini, berarti Senin. Oke. Di kampung Jabu-jabu, teknis kerjaannya dia sudah duduk melakukan pembahasan PBG perubahan, sudah dimusyawarahkan. Begitu bayangannya. Udah. Sekarang dia akan masuk kemana? Ke dalam surat ini. Berdasarkan apa? Pasal 47, 48, 49 sudah dilakukan. Kewenangannya Pak Camat 41, 42 untuk meneruskan ke keuangan daerah ke BPKD ke DPMG untuk dilakukan posting perubahan. Di saat melakukan posting perubahan, kewajiban apa yang harus disiapkan? Kembali ke email. Di email. Apa isi di email? Yang ini dia. Sudah ada belum? Oh belum ada, kasih terus. Biar dievaluasi kecamatan.
Kalau nggak dievaluasi kecamatan, nggak sampai surat ini. Yang dimana ada di lampiran surat ini. Ini sudah diambil kesimpulan saya sebenarnya. Kesimpulan daripada pertemuan ini. Endingnya seperti itu, Pak. Hari ini saya ulang lagi, Bapak udah mau masukkan apa denda, udah, cair uangnya udah ada. Masuk uangnya 3 hari kemudian, dibayarnya udah masuk. Tapi pekerjaan yang kita lakukan sudah kita kerjakan terus nih. Perubahan, anggaran perubahan sudah disiapkan dan seterusnya untuk dievaluasi Pak Camat. Setelah keluar tanggal evaluasi Pak Camat, kita udah bisa tarik uang. Sudah bisa tarik uang. Evaluasi Camat sudah dilakukan. Gampong sudah bisa mempersiapkan diri dengan SPP-nya. Yang mana SPP-nya yang bisa masukkan? Kita tanyakan Pak Didi. SPP mana Pak Didi yang bisa dilaksanakan Pak Presiden? Jadi Terus habis itu saya kantor pembangunan yang penting dicatat. Bukan ngomong aja. yang penting bukan uang dari sisa BLT. Itu ibu dengar atau bapak dengar dari mulutnya Pak Didi selaku pelaku pengelola aplikasi. Bisnis kedes itu tidak menunggu apa? Tidak menunggu habis dibuat kursi ini dulu. Karena kursi ini nggak masuk di dalam aplikasi. Itu maksudnya. Tidak perlu menunggu, Pak. Uang sudah ada, Bapak sudah bisa cicil. Tadi saya sudah bilang, sudah bisa cicil buat terus. Begitu perubahan di PAK kan selesai, tinggal finalkan. Nampaklah dia silpa di sana. Di saat sudah nampak silpa, apa yang dikerjakan di kampung? Mempersiapkan tim untuk apa? Untuk musyawarah tahun 2024. Bulan 9 keluar prioritas nasional di Kemendes. Sudah siap kita? Apakah kita nggak bisa tarik tahap Februari? Januari bisa tarik. Pak, yang udah apa? Mangat, Pak. Ya. Kita kalau kita tahu realnya, bagaimana kita berjalan? Itu maksudnya. Realnya dulu. Ini realnya saya kasih tahu Bapak. Di kampung tadi Jambu Labu itu dia udah melayangkan ini. Uangnya target masuk. Apa yang harus dia kerjakan segera lakukan perubahan. Di dalam perubahannya apa yang disiapkan? Di dalam PSK kecamatan. Itu apa? Kita evaluasi. Perintah dakwah ini sudah ada. Apa yang kalian coba lihat? Ada tanggal lebih. Jelaskan. Ada tanggal 30 Agustus di. Kapan kelulusan? Uangnya sudah masuk kan? Kalau hari ini dicetak, besok masuk hari Senin. Hari Selasa sudah masuk. Hari Selasa tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 29. Kita dapat surat ini tanggal berapa? 30. Tanggal 30 udah ada evaluasi dan udah ada kecamatan. Di atas itu Pak Camat sudah bisa keluarkan tanggal 1 September udah siap evaluasi. Udah minta terus ke DPMG dengan suratnya, lampiran surat ini ada lampirannya, suratnya. Lampiran bergampung Jambu Labu, sudah ada piakan, sudah ada nomor perubahannya, kami perubahannya, mohon di posting piakan. Kalau sana kan tanggal 3 sudah selesai. Gunakan uang habiskan semua. Besar. Itulah Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sampaikan secara ceramah, ini yang saya lakukan untuk belajar Bapak dan ceramah. Menceramahi bapak-bapak. Tapi bapak-bapak nggak pernah menanyakan kendala daripada apa yang Bapak kerjakan. Hanya menyampaikan informasi datar saja. Yang lebih masuk ke teknisnya Bapak nggak menceritakan. Misalnya Bapak nggak menceritakan, kita nggak tahu kasih solusi. Misalnya tadi seperti sudah duduk, ada pekerjaan yang tertahan sampai menimbulkan menjadi silpa. Apa
Apa konsekuensinya? Apakah uang itu memang harus disetor kembali? Saya nggak pernah kejadian seperti itu. Uang udah ditarik, tiba-tiba pekerjaan nggak bisa diselesaikan 100%, uangnya disetor kembali apa tidak? Ada satu versi nggak usah disetor karena kita kalikan terus. Dan seperti itu yang membuat repotnya pekerjaan Bapak lalu TT dan keuangan. Inilah yang kita hindari, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke PowerPoint. PowerPoint. Ini pengembangan Siswides setiap tahunnya dia berjalan terus, versinya naik terus, diupdate. Lanjut, ini Pak, pengelolaan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran. Ini salah satunya yang saya lalu sampai suara besar, mata otot. Ini dia, tepat kok. Kita merasa nggak bertepat waktu dengan penganggaran laporan dan seterusnya. Tapi tidak juga merasa dia ada dampaknya dari tambahan afirmasi tahun kemarin. Jalannya di tahun ini. Dia kan ditetapkan tahun sebelumnya. Dapat di tahun ini. Termasuk juga dalam penggabung yang mendapatkan mandiri. Nilainya mana skor tadi yang kita lihat ada 800-an. Gak ada skor tadi yang di bawah 800 sampai misalnya 800 690 itu nggak ada. 800 skornya. Ini waktu penerapan APBDes akan mempengaruhi rangkaian pengelolaan keuangan desa. Semakin lama desa menetapkan peraturan desa mengenai APBDes, maka akan semakin lama penyaluran dan pengelolaan dana desa. Terbukti nggak? Terbukti nggak? Wah, terbukti Pak. Nah, baik sekali ya. Terbukti itu Pak. Apakah kesalahan di kita selaku perangkat? Tidak. Tapi secara mekanisme pekerjaan yang perlu kita tekniskan itu sederhana. Dengan apa? Draft. Tadi kalau kita tulis SK perlu. Itu juga akan dilakukan di tahun depan. Akan muncul itu juga dengan update produk hukumnya. Terkadang ada aturan hukum yang memang dikeluarkan kembali. Seperti PMK. PMK pasti keluar dengan PMK yang berkelanjutan tentang penetapan anggaran. Kalau tahun ini 201 yang dikeluarkan tahun 2022. 201. Di saat yang seperti ini pasti PMK-nya nanti DSD keluar. Bapak kan sudah musyawarah anggaran desa akan menetapkan APBDes, ya kan? Kan ada bahasa lentingan di Pak belum keluar aturan. Nah, dari itu kan. Desember PMK itu pasti keluar karena penetapan pagu desa. Bapak belum keluar pergub gimana Pak? Dia tetap melihat aturan yang paling tinggi. Karena kenapa? Kita mau melangkah cepat nih, mau jalan terus. Apakah yang peraturan perubahan tinggal kita cover? Kapan nanti peraturan perubahan kita sampaikan? Itu jadi masalah. Karena dia bukan satu kesatuan yang menghalang daripada kejayaan dana desa. Kita yang berharap apa? Segera ditransfer dari LKN ke RKB. Itu dia Pak. Ini dia posisinya. Tepat waktu penyampaian laporan. Tidak jauh-jauh dia. Dana desa itu hanya itu saja. Tepat waktu penetapan daripada aturan, tepat waktu bisa sudah kita melaksanakan pelaksanaan. Lanjut Pak Didi. Karena ini saya tengok udah siang, udah ngantuk atau apa ya. Kalau misalnya merasa nggak nyaman, silakan keluar. Nggak nyaman nih, keluar biar istrinya kan. Karena di sini biasanya kalau saya ngajar atau saya kasih materi, itu ruangannya nggak sempit. Saya kasih waktu Bapak Ibu untuk diri, untuk gini ya, udah itu lagi. Karena otak kita jangan terlalu terkekang, nggak dapat ya. Apa yang kita lihat ini keluar itu hilang. Karena nggak kita nyetak, nggak sempat nyetak.
Karena ada gampang tuh, nanti saya ingat. Ya kan? Pengalaman. Baik, pihak-pihak yang terlibat. Mungkin pihak-pihak yang terlibat, Bapak Ibu menyangkut dengan aplikasi tadi, yang menyangkut dengan online-nya tadi. Termasuk yang saya tekankan adalah desa cerdas. Di wilayah yang kedua. Desa cerdas nanti akan kita coba presentasikan informasi memperkuatnya terhadap web. Pasti ke Infocom, termasuk dengan yang patah tiang tadi atau juga kita sampaikan ke Infocom. Ini menjadi mempercepatnya jaringan daripada internet di satu wilayah untuk pemasangan tower itu dipercepat. Di saat ada dinas terkait yang berbicara. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan peraturan. Dinas kami selaku dinas OPD terkait akan membuat konsep surat ke ke Telkom melalui dinas Infocom itu untuk diteruskan dan disampaikan sesegera mungkin. Nah, ini dia upaya percepatan. Lanjut. Ini peningkatan kualitas akuntabilitas dan transparansi keuangan. Mungkin pelaksanaan peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 4 tentang detail strategis KPK tahun 2023 dan 2024. Bapak sudah terima perintah dari Pak Edi. Ada di tengah Pak Edi? Segera mengirimkan balik. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Karena coba saya gambarkan dulu tadi tentang lagu ini dia. Karena kalau nggak kita campanan dulu nanti nggak eneng, kan? Nah ini dia. Dalam konteks semua fasilitas yang kita kelola dalam keadaan informasi yang sifatnya perlu update terus dan cepat, bisa berbagai perlu dilakukan percepatan implementasi apa yang namanya nggak langsung apa sih yang mudah ini transaksi non tunai pemerintah desa. Ini belum kita lakukan tapi sudah dijalankan. Belum kita lakukan apa aturannya? Aturan yang menyangkut dengan transaksi keseluruhan dana desa itu belum ada perbuknya. Yang ada pengaturan teknis terhadap penyaluran dana BLT pada masa setelah pandemi. Dikarenakan kenapa kita nggak bisa bersentuhan, makanya transfer itu jalan solusi yang bagus. Cuman terkendala di saat jambu-lambu yang begitu jauh dengan bank, masyarakatnya tidak bisa begitu turun. Nah ini hal-hal yang menjadi perhatian. Lanjut. Ini aturannya implementasi transaksi non tunai. Lanjut. Transaksi non tunai merupakan pemindahan jumlah nilai uang. Mungkin ini juga tidak pernah kita lakukan. Terus ini sedikit saja informasi melakukan koordinasi lembaga terkait dengan apabila memang sudah ditetapkannya peraturan daerah, status informasi menyangkut dengan kerjasama nanti akan kita sampaikan kepada desa atau kampung. Lanjut. Transaksi pemerintah akan dilaksanakan. Ini perintah. Kenapa semangatnya daripada pemerintahnya Pak Jokowi? Sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan seterusnya sudah bisa dilaksanakan penerimaan pengeluaran yang dilakukan oleh keuangan yang khas karena pertimbangan keterbatasan waktu yang terkait dengan penyelenggaraan non tunai di desa. Pemerintah desa dapat melaksanakan fungsi non tunai yang dimaksud seperti yang baru tadi. Ada pengecualian, tidak semuanya, tapi apabila memang sudah dikeluarkan tetap informasinya ke semuanya. Pengecualiannya nanti keluar instruksi. Sebutkan instruksi ke desa A, B, C, baru di cover kembali dalam aturan hukum. Baik, lanjut. Ini diminta kepada Gubernur dan Bupati selaku bidang mengawasi terhadap pemerintah daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan terhadap wilayah masing-masing untuk melanjutkan laporan perkembangan. Ini laporan kementerian. Lanjut. Demikian menyangkut dengan
materi Siskedes online secara PowerPoint. Tapi kita mulai dari tadi pertemuan kita awal dari jam 10.15 itu nggak pakai PowerPoint. Kalau kita pakai PowerPoint mungkin ada 4 PowerPoint lagi dari. Nah, jadi ini kita berharap kepada Bapak Ibu bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah masih ada waktu kita 20 menit untuk tanya jawab. Kesimpulan dari saya, Bapak Ibu segera menyelesaikan percepatan laporan daripada penyerapan transferan dari RKN. Artinya penatausahaan segera dilakukan. Bagi kampung yang sudah ditransfer dana tahapan ketiga untuk tahap pencairan dana desa tahap ketiga itu segera melakukan perubahan anggaran untuk dilakukan lebih akar. Dan kalau bisa, kesimpulan kita hari ini yang hadir di season kedua atau di jilid atau di kelas yang kedua ini bisa duduk bareng per wilayah. Sekarang wilayahnya mana? Jambu Labu berdekatan dengan apa? Alutana. Berdekatan dengan apa? Apiling. Berdekatan dengan apa? Alur Bulu. Apalagi? Bukit Tiga. Benteng. Apalagi? Alur Green. Ada 5, 6, 7 kan? Iya. Ini bisa duduk, bisa muncul sekaligus apakah laporan, apakah pengajuan ataukah dan seterusnya. Dan wilayah barat juga seperti itu. Ini kesimpulan saya. Dan informasi tambahan menyangkut dengan tadi yang saya sebutkan Marbo 2, Munimulu, B3, Sebayen, Langkualang dan daerahnya. Ini kita sudah sampaikan permintaan BLT untuk 789 sudah tanggal 16 Juli. Apakah uangnya sudah masuk? Kemarin dicek belum? 3 hari yang lalu belum kan? Yang kuat. Belum. Sudah itu ada tambahan lagi, ada tambahan usulan. Ya Pak ya, yang kuat belum. Kirim Jadi baju semangat. yang kita usulkan tanggal 24. Tanggal 24 itu untuk BLT 34 Mei 789 itu ambil COVID, lalu nyamuk, bayar rambung dan lalu garinsa. Ini sudah kita usulkan untuk, kenapa saya sampaikan ini? Terkadang ada regulasi yang berjelas waktu. Misalnya kita mau cetak penumpang, tiba-tiba ada perintah harus realisasikan bulan berjalan BLT. Nah, jadi sebelum ditransfer, ya silakan saja minta cetak. Kalau udah ditransfer, artinya harus realisasikan dulu BLT-nya. Ini kampung yang tadi kita maksud adalah kampung apa tadi? Berdua. Ini Bapak Ibu sekalian, di sana kita mau menyampaikan informasi sudah masuk. Lagi Pak Didi? Berdua. Cek kampanye ya di nomor 10. Balik itu di sana itu. Balik ada. Di bank. Balik boleh Pak. Mas Pak. Udah juga. Di Artinya surat tanggal 16 Juli sudah masuk. Kapan langsungnya Pak Didi? Nah, maksudnya nggak tahu artinya waktu dilihat kemarin mungkin hari Jumat ya. Kamis ya. Nah, Kamis mungkin itu nanti kan saya udah suka dari udah suka. Ini yang bisa saya sampaikan, mungkin ada pertanyaan. Silakan dua Senin.
kita akan Besok, besok kita jawab. besok Gimana? ini apa desa? Kita manten. Jadi, ben makan-makan. Monomu. Saya ini hanya usulan Pak. Sama seperti di sini ada tahu, ada sekdes. Mungkin nasibnya juga nggak jauh-jauh beda. Iya, mantap. Mantap, mantap. Saya ada usulan Pak, sama seperti aplikasi. Kalau aplikasinya sudah tinggi, tetapi laptopnya juga masih zaman jadul, juga nggak nyambung Pak. Begitu juga kapur, sekdes, tapi selalu ada yang namanya pelatihan-pelatihan di seperti ini. Dan mungkin di aplikasi kami sudah tahu, sudah paham gimana jalannya, kita juga semua sudah tahu. Tetapi saya punya usulan gimana Pak, kalau bisa sekali-sekali jalur ini juga dikasih pengertian ke kecil. Jadi antara kecil sama kami itu nyambung karena kejadian yang di kampung-kampung bisa mau cepat, tetapi mereka juga mau menunda. Contoh macam tadi yang ada di perencanaan. Saya yakin dengan apa namanya SDM yang ada di perangkat ini, saya yakin jangankan bulan 3, jangankan bulan 2, bulan 1 pun tunggu. Cuma di perencanaannya apa bisa? Karena pengalaman dari yang saya lihat dari kejadian waktu tahun, kita udah siap nih Pak, bulan 1 udah siap. Kita mustahil kepada si kereta. Begitu pun mau jalan, nanti aja jam sama macam contoh kejadian tadi kawan tadi bilang nanti aja bulan 4. Jadi yang menunda siapa? Sedangkan apa? Kita ingin dipercepat supaya apa? Kita juga cepat. Tetapi ada sendiri yang menunda. Kenapa? Kita ingin cepat supaya kita cepat dan juga ada. Sedangkan yang menunda itu begitu keluar dana desa, mereka tak perlu gaji Pak. Cukup itu jadi tolong jadi hukum. Sedangkan kami nggak ada. Maksud tadi bilang sekdes inilah itu ya seperti itulah yang terjadi. Jadi usulan saya Pak kalau bisa jangan kami aja yang diupdate, tetapi ada pengupdatean terhadap perkembangan yang sudah Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Di ujung pertemuan kita ini. Pertanyaannya Pak Sekdes ya Pak, beliau ingin mungkin seperti usulan tadi juga ingin penyampaian informasi yang lebih update ke pengguna anggaran ataupun Waput. Nah, antara pengguna anggaran dan Waput itu saling jalan. Ya. Apakah tidak pernah dilakukan pemberitahuan atau informasi terkini? Selalu ada. Karena kenapa? Di WA saya itu ada grup besi 513 lampu. Penyampaian tekanan-tekanan itu secara aturan sudah kita sampaikan beberapa informasi nyatu dengan informasi BPKP. Juga penyampaian informasi KPK, menyampaikan informasi percepatan berdasarkan Permendes nomor 8 kemarin. Kenapa hari ini Pak Tesi kurang atau cenderung melihat dulu biar kampung lain dulu atau biar kecamatan lain? Kenapa? Dikarenakan yang kita dapatkan itu ada pekerjaan yang menjadi PR-nya belum mampu direalisasikan 100%. Ini jawaban pertama. Ada pekerjaan polisi tahun yang lalu kah atau tahun yang berjalan ini kah itu belum 100%. Yang kedua, di pengguna anggaran itu dapat titipan yang melampaui daripada perencanaan yang ada. Seperti di tahun ini. Di tahun ini, kenapa tidak dijalankan secepatnya? Karena ada kesepakatan internal
Internalnya internal siapa? Internal abdesi. Mungkin Bapak Ibu tahu. Kenapa nggak cepat dijalankan? Sedangkan ini juga programnya belum di contohnya Seneraya bersama lebih baik malah di awal, ya kan? Di awal diminta data dana segera untuk dilakukan pelatihan dan seterusnya. Sebenarnya pelatihan yang disampaikan untuk visi juga harus ada informasi-informasi yang seperti kita laksanakan setelah hari ini. Tapi si pematerinya kan bukan dari DPP atau dari kabupaten. Kita nggak tahu apa materi yang disampaikan. Ya kan, Bapak Ibu kan? Pergi ke Bandung juga kita nggak tahu apa yang dibawa pulang. Ada nggak dia bawa pulangnya informasi atau inovasi pekerjaan yang bisa kita kelola di atau kita adopt di desa masing-masing? Juga kita nggak tahu. Dan hari ini kita coba menyampaikan ke Pak Sekdes atau ke Pak Keuangan, apakah fungsi tidak peduli? Saya yakin peduli terhadap beberapa hal yang menyangkut dengan percepatan penyaluran dana kampung dikarenakan di sana ada beberapa kewajiban. Di sana sudah siap kanun, artinya pihak kecamatan harus memfasilitasi untuk segera menyampaikan SDM. Tertahannya informasi-informasi atau dokumen-dokumen yang harus dikuasai adalah ada keterlibatan daripada pengguna anggaran yang memang terkadang belum bisa memenuhi, saya ulang lagi, memenuhi beberapa kewajiban beliau. Nah, menyangkut dengan kadang ada setoran. Setoran apa? Ada pajak yang belum diselesaikan. Ada setoran lain yang sifatnya memang mengikat di Muspikabel. Ini Bapak Ibu sekalian. Apakah ini menjadi kesimpulannya kami untuk disampaikan ke tim pembina kabupaten? Akan saya sampaikan. Karena di tim pembina kabupaten selalu di awal tahun dan pertengahan dan di akhir itu ada evaluasi kinerja camat. Kita nggak bisa menekan visi OPD terkait kecuali setingkat camat, karena pemerintah desa atau visi itu tunduknya ke camat berdasarkan Pergub 91B tadi ada evaluasinya. Jadi kita berharap penyampaian informasi atau keluh kesah tadi bisa dan terrealisasikan segera di tahun 2024 dengan dukungan teknis pekerjaan kita, Bapak Ibu, yang sifatnya sudah menjadi kewajiban yang Bapak Ibu itu disegerakan menyangkut dengan tahapan yang harus dipenuhi. Apa tahapan yang perlu dipenuhi? Tadi kita belum melakukan penarikan tahapan kedua atau ketiga. Segera akan tarikan dan menarik tahapan ketiga. Dan segera menghadirkan LPJ tahapan tahun bulan sebelumnya atau tahapan 1, 2 itu dihadirkan saja. Atau dengan kata lain saling berkoordinasi dengan untuk yang baik dan bekerjasama dengan kecamatan. Mungkin ini jawaban dari kami selaku UPD yang hanya bisa memfasilitasi. Tapi kami berharap dengan sangat Bapak Ibu juga berbesar hati dengan keterbatasannya gaji hanya 8 bulan. Kalau bisa di anggaran kampung kita bisa menyegerakan dan kita bisa meraih afirmasi kinerja sebanyak mungkin. Karena afirmasi kinerja salah satunya solusi untuk tambahan pendapatan dalam tanda kutip ada pekerjaan tambahan yang bisa kita anggarkan pembiayaan atau anggarannya. Disebut dengan tambahan kegiatan seperti pertemuan hari ini atau DVD atau dan seterusnya lainnya yang sifatnya
untuk penguatan atau untuk pendapatan lainnya. Demikian. Mungkin jawabannya itu Pak Tetes. Kalau misalnya yang lebih detail lagi nanti kita coba sharing dengan apa namanya dengan camat. Bagaimana solusi yang harus diambil oleh tingkat kecamatan. Ada pertanyaan lain, Bapak Ibu? Ada dari Abri? Mungkin ada. Karena kenapa saya kali dari Abri? Itu secara penganggaran kegiatan tidak nampak ya. Kalau tidak ada nampak, artinya Bapak harus melakukan perubahan RPJM. Perubahan RPJM, kalau sudah muncul di tahun ini pembiayaan terhadap penguatan desa cerdas, silakan bagi lupa. Karena sudah ada regulasinya nanti, itu RPJM-nya dirubah sedikit. Bekerja sama dengan PLD. Karena PLD wajib mendampingi desa dalam membuat RPJM kampung dan rencana kerja kampung. Ini menjadi masukan kita bersama. Ada pertanyaan lain? Ada keluh kesah lain, Bapak Ibu? Atau tambah pening? Atau panitia ada tambahan lagi menu? Kalau ada tambahan lagi menu silakan. Kalau tidak ada, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sudah mengundang saya mengisi acara di pimpinan TNS ini. Mohon diserahkan tadi rekapan tulisan SK-nya di kampung masing-masing untuk menjadi bahan kami membuat laporan ke pimpinan, dan termasuk yang sudah kami catat ini ada beberapa desa yang fasilitas terhadap IT-nya menyangkut dengan online. Ini ada beberapa kampung yang memang ada terjalin ada fasilitas kabel, itu mungkin sudah kita intervensi lagi. Ada dua kampung, ya, ada dua kampung yang memang sudah mungkin yang kayak di Pelangi atau di Aramia itu sudah ada sampai Pak. Hah? Belum sampai kabel. Aramia? Aramia yang sudah sampai Pak. Sampai kayaknya sudah ada. Posisi kantor misinya aja yang nggak sampai. Jadi kita fasilitasi Telkom, apakah harus tambah tiang kan? Kalau misalnya pemerintah kampung kalau tambah tiang, silakan ada tiang untuk jalur Telkomnya. Kalau untuk yang Pelawi titiknya itu hampir 500 meter. Ada? Satu kilo ada? Ya. Nggak ada Paknya. 200 meter lebih. Bukan. Dari tikungannya Brimo. Oh ya. 300 meter. 300 meter. Ya. Coba nanti dibicarakan di internal. Bikin pengukuran secara real. Titiknya dulu. Titik yang ada difasilitasi oleh Telkom pada saat ini itu jatuhnya di titik koordinat yang mana? Kita perlu ke titik koordinat yang mana? Nah, maksudnya di kantor desa itu bikin juga titik koordinatnya. Berarti nanti bisa diukur dia seberapa panjang kabel atau hubungan tiang. Misalnya hubungan tiang itu kita harus memfasilitasi diri. Artinya kampung harus beli tiang. Nah, dengan dana kampung. Jadi coba kita lihat regulasinya. Ada nggak beli tiang? Telkom ada? Ada ya? Ada di sisi des itu ada. Ya. Nah, dia ada tambahan nih dari Pak Didi. Informasi tadi. Menyangkut dengan laporan aset. Laporan aset. Coba Bapak ceritakan sedikit saja. Beli itu ini menyangkut dengan laporan aset. Apakah semua kampung sudah melakukan pelaporan aset sesuai dengan yang disampaikan surat EPB? Belum. Dia berdasarkan Kemendagri nomor
nomor 73. Yang kemarin dikasih tuh. Ada Yang di share itu Udah. udah ya kan. untuk laporan Aja aset mungkin itu, belum bisa jawab. dia Maka tidak dia bilang menonton dulu. dengan aset yang ada dicatat dalam Sisdedes. Bukan itu. Di Sisdedes itu ya aset yang di tahun ini. Tapi aset yang kita sampaikan di dalam laporan BPK-nya itu ikut update terhadap aset yang ada dikuasai kampung. Maksudnya begini, aset yang kita catat misalnya jalan usaha tani. Tahun kemarin sudah kita catat, tapi sekarang jalan usaha tani kita catat lagi, ada penambahannya terhadap penimbunan dengan dana pangan. Landing atau paret itu termasuk aset juga. Bangunan yang kita rehab termasuk aset juga. Nah, ini pengertian aset. Jadi aset bukan sekedar hanya laptop dan printer saja, mobiler yang ada di kantor, yang ada di kantor desa, bukan itu saja. Nah, jadi mohon menjadi perhatian. Kalau misalnya tadi kita kurang jelas tentang aset besar, silakan tanya di bank Google juga boleh, atau berkoordinasi dengan DPMG dan kecamatan juga boleh. Kita akan fasilitasi itu apa saja yang dicatat. Karena kenapa? Kita penetapan di tahun ini itu salah satunya sebenarnya kita harus sudah selesai menyelesaikan informasi di Prodescale. Prodescale itu salah satu indikator penambahan daripada pagu dana desa setiap tahun. Itu indikator juga. Di samping pelaporan yang tepat waktu, cepat penarikan uang dan seterusnya, termasuk laporan daripada stunting. Ini Bapak Ibu sekalian, nanti waktu kita memang yang begitu sempit dalam tata kelola informasi yang harus kita kuasai. Dan seperti pertemuan hari ini itu sangat singkat. Sebenarnya kita perlu 2 hari pertemuan, besok kita ketemu lagi. Jadi dengan judul yang bisa kita bahas, misalnya dengan aset. Aset itu kalau kita mau kupas itu hampir 3 atau 2 atau 3 jam. Termasuk dengan tata cara pencatatannya, nomornya. Kenapa ini menjadi lebih urgent? Karena kita perangkat atau pengguna anggaran itu sering menguasai aset. Menguasai aset dan tidak mau mengembalikan. Ini yang terjadi di Aramia. Ya kan, Aramia mana? Ada Aramia. Kemarin. Asetnya nggak dikembalikan. Karena kenapa? Yang pertama berita acaranya mungkin tidak kuat. Udah itu penandaan terhadap aset itu tidak ada. Dia harus ditandakan, harus disemprot ya nomornya. Karena setiap benda atau barang yang jadi aset itu semuanya ada nomornya, nomor teraturnya, termasuk meja, Honda, dan seterusnya, termasuk dengan jalan tadi. Bapak kita itu ada nomornya. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, kadang banyak yang kita tidak tahu, tapi banyak yang harus kita kerjakan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan saya yang berkenan, khususnya kepada Pak Sekjen Bupades. Itu saya mohon maaf, tapi hubungannya mohon didukung produk-produk desa itu dipercepat. Artinya Bapak Ibu bisa sampaikan ke fraksi pemerintahan untuk segera melahirkan beberapa aturan-aturan hukum yang mempunyai rasa desa. Itu harapan pertama, harus lebih dulu ada perciknya atau perutnya, baru dilakukan uangnya. Kalau belum ada, pasti dia tahu BPS jangan mau dilakukan desasi. Masuk juga dengan RBI. Kalau misalnya memang perlu kita sepakati dulu menyangkut dengan mekanisme yang sudah ada diatur dalam gambar menyangkut dengan print atau cetaknya SPP sebagai dukungan RBI. Karena di saat sudah mengarah atau sudah benarnya pencatatan dalam penataan keuangan desa, maka lebih cepatlah melakukan pelaporan. Ini Bapak Ibu sekalian. Demikian atas perhatiannya.
dengan mengucapkan alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PPD yang banyak kira. KBC, kalau tidak KBC. Enggak mau September. Kita mau yang bisa begini ini. Belum mau. Ini bos September KBC enggak? Besok chat aja. Kalau lagi di kantor chat dulu. Simpan dulu nanti. Suatu apa kita udah 2 kali. Kita kemarin tuh ada yang buat nggak? Kita nggak buat orang-orang buat. Ya di kantor cabang itu. Ya kan mau kami ini juga yang di. Iya kan? Tambahan lupa saya. Mohon maaf tambahan. Usahakan para sekdes atau para kasih pemerintahan waktu membuat produk desa pendukungnya tidak memakai lambang Garuda berwarna, ya, tidak menggunakan lambang Garuda yang berwarna, karena pemerintah setingkat desa hanya dikasih kewenangan yang ditaati. Jadi jangan kita melampaui kewenangan yang berarti. Mungkin itu jadi catatan tadi.